Oke, selamat pagi teman-teman. Apa kabarnya? Gimana kabar portonya kemarin Jumat? Balik lagi sama saya Om Sky di JTS, Jurnal Trading Saham. Ya, bagi teman-teman yang belum join Telegram atau di grup diskusi, boleh langsung aja join di Telegram kita ya, gratis, free, nggak berbayar di Jurnal Trading Saham. Nanti ada dua, yang satu channel, satu grup diskusi. Teman-teman bisa join keduanya. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel YouTube kita JTS, Jurnal Trading Saham, supaya bisa semakin berkembang dan mengedukasi kita semua dengan cara subscribe dan like ya teman-teman ya. Ya, hari ini saya mau bahas, sebelumnya saya minta maaf karena kemarin saya nggak update untuk YouTube, karena saya pikir di hari Jumat teman-teman setelah trading 5 hari mantau market lebih baik santai dulu aja. Jadi saya sengaja nggak posting. Saya posting hari ini aja, jadi teman-teman kemarin yang habis trading bisa langsung santai-santai dulu, nggak usah terus mantengin market ya, cari tahu tentang saham-saham atau review. Oleh karena itu, jadi saya setiap hari Jumat saya postingnya paling di antara Sabtu atau enggak Minggu. Jadi weekend teman-teman itu bisa nyantai. Oke, ya langsung aja. Hari ini saya mau bahas review IHSG dulu. IHSG kita kemarin bergeraknya cukup udah lumayan membaik ya. Kenapa membaik nanti saya jelasin. Oke, ini. Jadi market kita itu kemarin mantul dari support 6115 tapi masih bergerak sideways, ditutup di atas resist 6134, petanda baik. Ya walaupun dia sempat menguji 6166 tapi gagal untuk close di atas. Market masih bergerak sideways, masih mengarah bullish. Oke, untuk support sama resistance saya masih menggunakan yang sama, area 6166 dengan support 6115. Ya, semoga semakin membaik ya. Karena membaiknya market kita itu kalau kita lihat dari saham buka ya. Saham buka itu sudah membantu market sekali. Kenapa begitu? Karena sudah mulai ada volatilitas, maksudnya pergerakan antara saham buka. Kalau kemarin itu kan sejak 3 hari ya, sejak di IPO itu kan langsung arah, udah besokannya ARB lagi. Nah maksudnya sekarang sudah ada perlawanan yang cukup menarik ya untuk dipantau. Tapi saya rasa teman-teman jangan entry dulu karena pergerakan saham buka ini kan baru IPO dan kita nggak tahu masih kemana arahnya. Jadi sebenarnya pada awalnya itu saham-saham IPO itu susah dibaca pergerakannya karena belum membentuk sebuah tren gitu. Nah tapi jujur kemarin saya memberanikan diri ya untuk copet di saham buka scalping dan berhasil cuan. Itu saya memberanikan diri karena saya pengen ngetes marketnya seperti apa volatilitasnya. Karena kalau kita lihat kemarin 3 hari belakangan itu broker CG kan jualannya cukup masif, distribusi masif, dan sempat banyak berita simpang siur ya mengenai apakah broker CG yang melakukan short selling di market kita, yang mana short selling itu kan dilarang sama bursa kita. Nah, daripada teman-teman pusing untuk mempelajari short selling di market kita, apakah broker CG short selling, ya kita nggak usah terlalu pusingin. Yang penting kita melihat secara technical analysis aja pergerakannya seperti apa. Karena kita sebagai trader itu tugasnya untuk mengantisipasi. Dan kalau kita lihat juga kemarin hari Jumat ya, broker CG ini udah mulai buyback. Ya terlepas dari dia mau recover kerugian kemarin ya saya nggak tahu. Saya cuma melihat berdasarkan teknikal aja. Ya, jadi buka itu kan memang dibukanya ARB di 910. Dia di open di 940 tapi langsung turun ke 910. Teman-teman bisa lihat tick chart di sini, intraday chart. Dia langsung setelah turun dia naik, sempat ARB lagi ada guyuran dan akhirnya masih bergerak di
atas 1000, sempat bergerak di atas 1000 dan berhasil close di 955. Artinya apa? Artinya sudah mulai ada pergerakan volatilitas di saham buka, yang mana memang secara umum kita bisa lihat ini merupakan petanda baik ya. Jadi nggak semata-mata terjadinya panic selling di saham buka yang menyebabkan saham-saham lain itu juga panic selling. Walaupun masih banyak saham-saham kita yang masih ARB kemarin, tapi ini merupakan petanda yang cukup baik bagi market kita, dan semoga minggu depan itu market udah bergerak normal lagi ya. Dengan bergerak ya buka kembali normal, saham-saham yang lain itu mulai recover juga karena kemarin pada terjadinya panic selling gitu. Ya, saya juga ada tulis notes ya, notes to myself bagi teman-teman. Kemarin saya memang ada sharing ini saham buka. Saham buka ini saya rekomen, tapi sebenarnya ini bukan rekomendasi, tapi untuk pembelajaran saya aja. Jadi kalau teman-teman itu dalam melihat sebuah saham tetap ada peluang jika dapat melihatnya. Jadi nggak semata-mata kita lihat sahamnya turun tuh nggak ada peluang. Tetap ada, tapi high risk. Walaupun tekanan jual buka yang dari kemarin sangat besar, hari ini sudah ada buyer yang cukup kuat melawan buka. Yang tadi saya bilang, entah CG buyback atau gimana. Akhirnya saya titip sendal buat buka dan ternyata berhasil. We have to control our fear and greed. Itu maksud saya. Nah, ini saya berhasil average di 965 dan berhasil jual di 1015 ya, lumayan 5%. Ini bukannya apa, tapi saya cuma memberanikan diri aja supaya kita itu tahu juga marketnya seperti apa gitu. Oke. Berikut langsung aja saya juga mau bahas saham-saham kemarin yang sempat saya info di YouTube maupun di channel, yaitu saham WH. WH itu kemarin saya udah info ke teman-teman, WH itu juga dari tanggal 10 udah UMA, unusual market activity. Jadi itu merupakan petanda yang cukup buruk ya, karena kalau udah UMA sekali dua kali nanti disuspend. Nah, akhirnya kemarin saya info juga pagi-pagi di channel bahwa WH itu UMA. WH itu UMA. Sebentar. Atau saya chat di grup, saya lupa. Saya ada info ke teman-teman bahwa WH itu UMA. Dan WH itu setelah open dia bergeraknya sampai 258. Itu udah 19% ya. Berarti ini udah menarik banget. Coba saya lihat. Oh iya. Ya, di grup chat. Jadi ini ada orang juga bilangnya takut disuspend. Ya. Jadi memang setelah melewati sebuah resist, bukan konon sih. Biasanya itu kalau sudah resist, saham-saham itu ada resist banyak seller yang jualan. Nah, tapi tergantung lebih banyak seller atau lebih banyak buyer. Kalau lebih banyak buyer, otomatis resist tersebut akan dijebol. Tapi kalau misalkan lebih banyak seller, otomatis harga akan bergerak turun. Terbukti saham WH ini setelah dia melewati resist, ternyata sellernya itu cukup besar dan berakhir saham WH ini ARB. Ini yang saya maksud. Jadi teman-teman dalam melihat sebuah saham, kalau misalkan untungnya sudah 19%, teman-teman boleh pasang trailing stop sama pantau ketat, karena ini kan saham WH ini kalau kita lihat ya saham yang cukup volatil ya gitu. Ini udah 20% udah lumayan banget teman-teman. Jangan sampai karena greed-nya teman-teman itu saham WH teman-teman hold dan akhirnya ARB. Kan sayang banget, yang harusnya bisa cuan 20% tapi malah rugi gitu. Ya, oke, itu untuk WH. Terus kemarin saya juga ada info lagi di grup saham Zebra. Zebra ini dia arah kemarin karena melakukan red issue sebesar 1,39 triliun, yang artinya berita ini tuh dapat dimanfaatkan oleh bandar untuk menaikkan harga. Karena terbukti di hari Kamis saham Zebra itu ditutup arah.
ditutup arah, dan saya juga share di channel sama di Telegram alasan kenapa saham Zebra itu arah. Jadi ada new strike issue dan saya memberikan resist di saham Zebra, dan terbukti seperti WH lagi, pada saat melewati resist kita melihat antara seller sama buyer itu lebih kuat mana, dan ternyata lebih banyak seller yang berjualan di resist tersebut, dan akhirnya saham Zebra itu di close ARB. Nah ini yang kita harus perhatikan baik-baik gitu. Jadi saham Zebra sama WH dibiarin dulu aja, jangan dilihat-lihat lagi untuk beberapa hari ke depan karena akan masih ARB ya konsol, karena kalau kita lihat masih banyak broker-broker yang nyangkut di sini. Tergantung apakah mereka akan menaikkan harga atau dibiarin dulu nanti di bawah, tergantung bandarnya. Ya, berikut saya mau bahas karena ada beberapa orang yang japri saya mengenai UVCRW. Saham Warren ya. Nih, saham Warren. Kenapa saham Warren? Karena gini, kemarin itu sempat ada ya, kalau teman-teman perhatikan, Warren True Warren itu ada orang yang ngambil di pucuk di 190-an, akhirnya dia turun sampai 10. Nah, itu ruginya gila kalau saya bilang, karena minusnya itu hampir 90%-an. Nah, ini ada lagi saham UVCR Warren kemarin. Kenapa? Karena kita lihat aja di sini ya. Ini UVCR bergerak di awal di harga 71, bergerak naik sideways sampai akhirnya UVCRW ini menyentuh 190 di jam 13.41 dan dibanting ke harga nih dari 190 dibanting ke harga 100. Itu kalau teman-teman hitung kerugiannya sudah hampir 50%. Iya, kerugiannya hampir 50%. Itu bikin panik banget kalau misalkan orang-orang yang belum terbiasa yang main Warren ya. Sampai akhirnya dia mantul lagi dan close di 120. Nah, saya nggak tahu nih teman-teman yang ikutan UVCR, saya sih nggak info di channel. Ini ada yang nyangkut atau enggak? Karena dilihat kan lumayan juga ini. Tapi kalau saya lihat secara broksum sih, ya nyangkut dikit-dikit sih. Average-nya juga. Nah, ini average dia aman nih. Nah, ini PD dia nyangkut, YO nyangkut, NI sama AZ nyangkut. Nah, kalau kita lihat di sini broker-broker ini udah berhasil jualan. Gitu. Jadi kalau teman-teman yang main Warren itu memang bisa bikin cepat kaya, bisa juga bikin cepat miskin. Karena loss-nya besar. Untung besar dan loss sangat besar itu memungkinkan sekali di UVCRW, di Warren ya. Nah, makanya orang yang japri saya itu minta tolong dijelasin mengenai Warren. Nanti saya akan coba bikin materinya dulu untuk Warren. Nanti saya akan share juga di YouTube. Jadi teman-teman bagi yang belum paham Warren, lebih baik dihindari dulu aja. Nanti kalau udah mengerti baru boleh main Warren, karena umumnya saham Warren itu akan bergerak mengikuti induknya umumnya gitu. Oke, berikut langsung saya bahas lagi saham Friend yang masih menarik tapi kemarin closingnya ARB. Kalau kita lihat memang Friend ini akumnya lumayan bagus walaupun sellernya sangat besar ya. Kita lihat RF ini kemarin mengguyur saham Friend hanya dalam waktu berapa menit gitu atau berapa detik. Jadi dari harga 143 langsung diguyur ke 139 dalam hanya selang waktu dikit sekali. Kalau kita lihat ini Friend ini kan bid offer tebel-tebel ya, maksudnya ratusan ribu. Dan gilanya RF ini banting ke ARB hanya dalam waktu sebentar aja. Jadi hitungannya kayak jentikan jari Thanos gitu loh teman-teman. Nah, untuk Friend sebenarnya masih bagus ya menurut saya ya ke depannya. Sebenarnya area akum saya itu di 1
144 sampai 137-an. 134 sampai 137-an sebenarnya. Nih. 144 sampai 137-an. Tapi karena melihat market buka kemarin yang cukup membuat saham-saham lain juga ikut turun, akhirnya saya memutuskan saya belum akum dulu untuk friend sampai saya menemukan setidaknya market stabil. Kemarin saya hampir makan di 144 karena melihat udah dites 3 kali ya. Tapi saya masih lihat tekanan jualnya tuh cukup besar juga di sini. Akhirnya saya biarin dulu dan saya masih melihat friend ini beberapa hari ke depan ya dengan area support sama resist di area supportnya terutama di 137 sampai 120-an, 125. Itu area yang mau saya lihat. Kalau misalkan besok saham friend masih nembus 137, kalau saya sih nggak akan entry dulu ya, karena saya akan mencari titik entry di sebuah saham itu pada saat sideways, kecuali scalping, dan scalping itu resiko cukup besar. Gitu. Untuk friend saya masih melihat titik entry-nya tapi pribadi di 137 sampai 125. Ya, untuk friend. Nah, kemarin saya juga ada info di channel tentang saham Yellow. Jadi di jam 10.39 saya ada info Yellow ini menarik jika bertahan di atas 312 karena baru mantul support resisten di 346. Gunakan money management dan stop loss yang ketat. Terus ya, ini jam 14.26 saya bilang di grup semoga Yellow ini bisa close di 350 biar lanjut terbang. Akhirnya setelah market tutup saya bilang sayang Yellow close-nya di 328 ketahan di MA5. Yellow ini menarik karena mantul dari supportnya teman-teman. Ini yang saya bilang, analisa saya. Dia mantul dari support 280 dan udah 3 kali ya berarti ya menguji 346 ini. Dan kita lihat volumenya si Yellow kemarin ini baik banget, bagus. Lebih besar daripada pada 4 hari ke belakang ya. Ini bagus. Makanya saya masih berani entry untuk Yellow, tapi stop loss saya ketat. Karena kalau misalkan dia jebol 316, itu dia bisa berpotensi lagi nguji di 280. Tapi saya rasa sih besok dia akan naik ya untuk uji 346. Kenapa begitu? Karena secara broksum, kalau kita lihat saham Yellow itu ada broker yang masih megang barang dengan average lumayan itu di 325, 326 dan 326 ini lumayan besar ya. Kalau saya lihat penggeraknya ini 3 ini gitu. Kenapa begitu? Soalnya mereka itu butuh naikin harga untuk mereka jualan, terutama broker YP. Kalau kita lihat YP itu kan biasanya akan naikin barang untuk jualan karena broker retail. Nah, asumsi saya dia akan naikin harga dulu untuk jualan di atas. Karena kemarin konyolnya broker XC ini dia nahan bid di sini nih. Nahan over di 354. Malas orang makan. Dia nahan 30 ribuan atau 20 ribuan gitu dari volumenya. Nah, jadi gitu. Untuk Yellow sebenarnya masih menarik menurut saya karena ya itu volumenya besar dan udah menguji resist 346 ini udah 3 kali. Tinggal kita lihat jika besok didukung volume yang besar, dia berhasil close di atas 346, potensi lanjut rally. Gitu. Nah, berikutnya ada lagi saham yang menarik kemarin di akhir-akhir sesi, itu saham agro. Saham agro itu sempat menyentuh 2180 dan berhasil close di 2420, naik 9%-an, hampir 10%. Kita lihat secara broksum memang buyernya udah keluar ya, udah muncul. Sellernya juga tetap ada tapi nggak sebesar si buyer. Walaupun kita lihat
broker seller itu besar, tapi harga bergerak naik. Artinya apa? Artinya teman-teman, banyak buyer yang minat untuk naikin harga agro. Itu yang harus kita perhatikan dulu. Nah, kalau kita lihat secara TA, secara chart agro ini menarik soalnya begini. Sebentar. Ya, sebenarnya kemarin banyak orang-orang yang bilang agro itu berpotensi membentuk double top 1, 2, dan penurunannya itu kurang lebih ke sini, ke 1600, tapi saya rasa agak susah sih. Nah, terbukti setelah menguji support di 2260, kemarin itu agro berhasil close di atas itu. Jadi setelah dia mantul dari support ya. Walaupun kemarin di hari Kamis dia turun di bawah support, tapi kemarin dia masih bergerak naik 10%, menguji resistnya lagi di 2430. Nah, kita tinggal lihat besok agro ini berhasil close di 2430 atau enggak, atau dia bergerak menguji 2260. Kalau misalkan dia masih bergerak di atas, itu teman-teman boleh entry dengan stop loss terdekat di 2430 dan 2260, tergantung teman-teman mau pakai resiko yang mana. Karena kalau dari 2420 ke 2260 itu lumayan 10%-an. Teman-teman bisa gak nahan sebesar itu kalau mau di bawah swing? Tapi kalau biasanya kalau trader itu ya, day trade itu biasanya paling 3-5%, tapi tergantung toleransi teman-teman untuk saham agro ini, karena potensinya ini kan memang masih besar ya saham agro. Nah, jika berhasil break dari 2430 dan close di atas 2430, berpotensi menguji di 2850 all time high-nya. Diuji 3 kali masih belum tembus, kurang lebih sama seperti yellow. Jadi kita tinggal lihat aja gimana saham agro ke depannya. Yang penting kita sebagai trader itu tugasnya mengantisipasi. Kita baca chart bagus baru kita masuk. Secara volume juga lumayan bagus ya, walaupun belum melewati rata-rata 20 hari ke belakang. Gitu teman-teman. Oke, gitu aja teman-teman untuk hari ini. Selamat weekend, happy weekend, selamat bersantai-santai, berleha-leha. Ya, jangan lupa untuk join channel kita di Jurnal Trading Saham dan subscribe di YouTube kita ya. Semoga apa yang kita buat ini semakin berkembang dan dapat mengedukasi kita semua. Dan nanti akan saya infokan kalau saya udah buat video mengenai warrant di channel ya. Oke, gitu aja teman-teman. Good luck with the market hari Senin and happy cuan.